pendiskusi selanjutnya ya. Aris, Bang Aris ini Kristen ya Bang ya. Pasukan setan akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Assalamualaikum Bang Zuma. Oh Muslim ya Bang. Kristen Bang atau Muslim? Saya Muslim. Alhamdulillah. Bukan Aris Kristen ya. Oke Bang. Kita kalau gitu Bang kita lagi diskusi Bang ya. Oke. Iya, sahabatku Aris. Salam buat Bang Zuma. Siap. Bang. Makasih. Bang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Kojiro. Selamat malam saudara. Selamat malam. Ya, Kristen malam. Bang ya. Kristen Bang, Kristen. Bunda. Ya silakan. Kayaknya aku kenal suaranya. Kok Sapiri ya? Masaha. Bukan Nafir ya. Oh, Bunda. Masaha silakan. Keluarga Tuhan nih bahaya nih. Lanjut. Ya. Jadi aku mau menerangkan ke Bang Zuma kenapa Yesus itu harus dikutuk. Karena Yesus itu tidak terlahir terkutuk. Kalau kita semua Bang, kita ini terlahir ini sudah terkutuk. Mana dalilnya? 100 tahun. Karena 100 tahun dari hari ini kita semua ini akan di dalam kubur jadi tengkorak. Dalilnya mana? Kamu jangan menuduh saya dengan tuduhan yang tidak ada dalil. Mana dalilnya kalau kita semua yang terkutuk dalilnya? Yang dikutuk itu iblis. Kamu merasa iblis memang? Lo kan upah dosa itu adalah maut Bang. Upah dosa itu adalah upah maut. Dosa adalah maut. Terus apa hubungannya? Kucing juga maut, kena maut, ayam, sapi, mereka berdosa juga rupanya. Upah dosa adalah maut, buktinya 100 tahun dari sekarang kita semua akan jadi tengkorak di dalam kubur. Oh tidak bisa dong. Di dalam kitab Kejadian 3, di situ sudah diterangkan kemudian bahwasanya manusia hidup hanya sampai 120 tahun saja. Itu dalil kitabmu itu apa ya bilangnya ya? Di apa? Kejadian 6 itu. Bagaimana itu dalilnya? Benar enggak itu? Iya, gini Bang. Jadi kalau seandainya Yesus tidak dikutuk atau tidak disalib, dia itu masih hidup sampai hari ini Bang. Gitu loh. Karena dia satu-satunya orang yang tidak punya dosa waris itu. Loh, dia tidak bisa dosa dari mamanya itu loh. Lagian juga dosa waris ini konsep dari mana Mas Zaha? Ini ilmu dari mana manusia punya dosa waris? Gini loh Bang, dosa waris itu hanya bisa ditularkan melalui garis keturunan laki-laki atau bapak. Tidak, dosa waris itu dalilnya di mana? Itu dulu. Kamu dapat ilmu dari mana itu dosa waris? Ya kan Tuhan berkata kepada Adam, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Kepada siapa? Kalau Adam, kepada Adam. Adam, saudara Adam. Anda ini Adam. Loh, gini loh Bang. Ibrani 7 angka 10. Lah kenapa bawa-bawa Paulus? Dengerin, iya. Apa hubungannya? Dengerin dulu Bang. Jadinya kita dibodohi semua ini. Itu Ibrani itu Bang. Apa? Ibrani ini apa? Suratnya siapa ini? Ini firman Tuhan kah atau apa? Iya kan, Ibrani kan tidak termasuk 12 surat Paulus, 13 surat Paulus kan? Tidak termasuk. Iya, kan? Terus ini catatan siapa? Bahaya itu. Tahu Bang. Nah itu dia bahaya kalau firman Tuhan, bahaya kalau firman Tuhan Anda sangka, Anda sangga dengan yang bukan firman Tuhan, karangan orang-orang tidak jelas. Tidak boleh. Firman Tuhannya kan jelas, Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan semuanya aku berkahi, aku berkati. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihi salam dan biniknya itu diampuni oleh Allah. Berarti tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan memang di dalam perjanjian lama, kitabnya Yahudi tidak ada itu Adam mewariskan dosa. Cuman dikarang-karang oleh Paulus in the gang supaya bisa menjual sibilisisi sebagai penebus dosa waris gitu. Iya. Dosa warisnya di mana, Bang? Ibrani itu bisa dipercaya sebagai kitab suci karena kitab itu lebih tua daripada Quran. Loh, jangan ya ke Al-Quran dong. Hadapi dulu Tuhannya Elohim.
Tuhannya Bani Israel Elohim. Bang. Hadapi dulu itu. Jangan ke Ya kan, Quran. iya, kan Ah. kitab Ibrani itu 300 tahun jaraknya lebih dekat ke abad pertama dibandingkan Iya, Quran yang 600 jangan tahun ke itu, ya. Ibrani. Ambil di kitabnya Yahudi, di mana tertulis Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ya, ini makanya aku menjelasin, Bang. Nah, di mana? Di Ibrani 7 angka 10 itu kan mengajarkan kepada kita kalau sebelum Lewi ada, Lewi masih di dalam Yakub. Sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada, Ishak masih di dalam Abraham. Sebelum seluruh umat manusia ada, kita semua masih di dalam Adam. Ya kan? Pada waktu Adam memakan buah itu, kita semua masih di dalam Adam. Makanya kita mewarisi dosa itu. Lah, mati nih ya. Itu asumsi dari mana Anda dapatkan? Gini loh, Bang. Dosa waris itu gini, Bang. Dosa waris itu adalah Abang pernah lihat ya, kakek-kakek umur 80 tahun. Pernah. Nah, terus kita bandingkan dengan dia waktu umur 20 tahun. Kita ngeliat foto dia kan ganteng banget, Bang. Nah, itu yang dimaksud dosa waris, Bang. Waduh. Jadi Jadi itu begitu dosa Yesus waris. datang nebus dosa kamu nggak tua-tua, muda terus gitu. Iya, Bang. Ah, iya Harusnya bang. begitu. Tapi faktanya? Teorinya, Faktanya? ya artinya efeknya belum timbul, Bang, belum terjadi. Alah, berarti cuma akal-akalan doang itu. Itu sales yang menjual produk gagal namanya. Bukti kalau adanya dosa waris, orang semakin menua. Yesus datang menebus dosa waris. Berarti tak ada lagi bukti tua itu. Gimana ceritanya nih? Ngarang-ngarang cerita, nggak ada ujung pangkal dari Tuhan sebagai firman menyatakan Adam mewariskan dosa, kok dibikin-bikin gitu loh. Tuhan mengatakan laki dan perempuan semuanya aku berkati mereka. Loh, datang Kristen mengatakan enggak diberkati, dikutuk. Kalian ini iblis atau manusia sih? Hanya iblis yang selalu membantah firman Tuhan. Itulah kalian. Yesus datang sebagai utusan, kalian ganti sebagai Tuhan. Yesus datang hanya untuk Bani Israel, kalian ganti untuk seluruh manusia. Kok mirip-mirip tabiat setan kalian, suka kali mengganggu, kemudian ajaran Tuhan itu dibolak-balik, hukum-hukum Tuhan dibolak-balik, digonta-ganti. Siapa sih yang mengajarkan kalian itu? Pantas saja Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Kalau bapak kan tidak menginginkan kemudian Adam mewariskan dosa, tapi kalian menginginkan. Ini bapak kalian itu siapa sih sebenarnya? Ya, faktanya kematian itu ada, Bang. Jadi kanker, Bang. Kanker itu dosa waris yang gue maksud loh. Alamak. Kanker itu dosa waris. Darah tinggi, diabetes, osteoporosis, kebotakan, itu semua yang dimaksud dosa waris. Sekarang Bang. begini, saudara Mas Aha. Adam dicipta di Eden apa di bumi? Taman Eden itu di bumi, Bang. Nggak Aku ada bisa itu. tunjukkan lokasinya. Tidak ada itu. Nggak, bukan. Terus kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Ya karena makan buah itu. Ya Karena kenapa makan buah diusir itu. dari Eden ke bumi kalau begitu? Lah, Taman Eden kan memang di bumi, Bang. Lah, Memang keluar kenapa dari diusir taman. dari Taman. Eden ke bumi? Bukan, kenapa diusir dari taman itu, Bang? Ya kan, bukan ke bumi karena udah di bumi itu taman itu. Nggak bisa Anda mengatakan. Coba Anda lihat dalam kitab Kejadian. Di Kejadian 3:23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Kejadian 2 nomor 9 dari bumi itu jelas. Adam diceritakan di sana dari bumi, Eden bukan bagian dari bumi. Bang Zuma salah kayaknya itu, Bang. Eden bagian Kok dari salah? bumi, Bang. Bagaimana Aku Anda tunjukkan bisa? lokasinya, Bang? Aku bisa tunjukkan, Bang. Apa itu? Aku Lokasinya di tunjukkan mana? lokasi taman itu mau, Bang? Mau? Aku on cam sekarang. Aku tunjukkan ya. Oke, Ya, sebentar. silakan. Tak lewat dong pelanan.
Kristen dilawan, siap-siap ikut gila. Laki komai dompala. Iya, Oh, sungai. peta. Peta, Ya peta. Allah. Oh, sampai segininya. Nggak ada suaramu. Itu Kemute. nanti larinya ke Tibet itu. Iya, Trigis. Sapiri. Bukan Napiri. Masaha, kemute. Masako. Ini Bang Zuma, ini yang warna hijau tua, ini artinya dataran tinggi atau gunung Bang, oke? Yang hijau muda artinya dataran rendah. Artinya Iya. Taman Eden ini dikelilingi oleh gunung Bang ini. Ini Terus? Taman Eden. Terus itu bumi. Ya, itu kan di bumi. Terus kalau dikatakan di dalam Kejadian 29, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi di Eden. Maksudnya gimana itu? Dari mana itu dibawa ke Eden? Ya maksudnya pohonnya di dalam ini, di sini gitu loh. Loh, tidak. Pohon yang ada di Eden itu diambil dari bumi. Maksudnya diambil dari bumi itu maksudnya dari mana? Emang Eden itu bukan dari bumi? Iya. Ayo. Itu masalah penafsiran Bang. Bukan penafsiran. Kok jelas-jelas sekali dikatakan di sana dari bumi kok. Masuk lagi generasi. Gak bisa kawan. Kalau Anda membaca dalil di kitabnya orang Yahudi, di Kejadian 2 nomor 4, di situ selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Di data nomor 5-nya belum ada Adam di bumi. Harusnya kalau Adam itu ada di bumi, maka Kejadian 2 nomor 4, selesainya penciptaan langit dan bumi beserta isinya, di situ sudah ada Adam. Tapi faktanya nanti di Kejadian 2 nomor 7 baru diciptakan Adam itu. Ayo. Iya. Oke deh Bang, aku pamit turun deh. Gitu dong. Loh, cepat kali kau putus asa. Masaha. Tidak bisa. Orang yang belajar teman-teman untuk membuktikan kemudian bahwa Eden itu bukan di bumi. Gan bi Eden, bahasa Ibraninya itu Gan bi Eden. Artinya apa? Taman di Eden. Eden itu alam. Elem itu selevel bumi. Eden itu selevel langit. Itu penyebutan alam, habitat. Gan bi Eden, taman di Eden. Itu bukan apa bahasa Ibraninya ini sudah dua bumi. orang yang pergi ya, yang turun. Arits. Aduh, apa ya? Gitu. Teman-teman, ya, jadi jangan mau dikibulin. Perhatikan secara seksama Kejadian 2, di situ jelas Adam itu dicipta bukan di bumi, gitu ya. Silakan. Kesian si Masaha, tertunduk malu. Nah, bawa aja sendalnya itu satu, nah lupa sendalnya itu. Kejadian Enggak, 2 ini nomor sekarang 9 itu loh. Sudah dua orang yang pergi ya, tanpa di mute, tanpa di kick, udah dua orang ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh nanti dibilang, wah kalau tempatnya orang Islam di mute, di kick, enggak. Tadi terbukti udah dua. Ini satu lagi nih, silakan. Wih, gambarnya Rek. Nat, selamat malam. Kristen Muslim? Ih, ngeri kali gambarmu ya. Kayak gambar bajak laut. Kristen Muslim, Nat? Atau kau ini mau nge-report? Gak ngomong? Kalau turun bahaya kau ini, kau tengok.
Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ya. Bukan Gang Bioten, bukan. Gambi Eden. Kiki, selamat malam, assalamualaikum. Silakan bang, apa yang disampaikan? Kristen Muslim. Assalamualaikum kayaknya. Bunda, Bang Zuma. Sorry kepencet tadi. Oh iya bang. Ya, Pencet ya. Bang Zuma mau nambahin aja untuk mau menguatkan dalil yang apa namanya untuk nabi palsu. Aku sempat baca ya Bang Zuma ya di 1 Korintus 4 nomor 15. Di situ apa namanya Paulus dia mendeklar bahwa ada aku baca ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan pada. Berarti tanpa ini berarti Paulus sudah mendeklar bahwa dia juga Tuhan dong, jadi bapak juga dong, benar gak sih? Ya, itulah yang tadi yang saya sebutkan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, atas keinginan siapa orang itu menjadi penyembah Yesus? Ya atas keinginan Paulus lah. Padahal di Matius 23 nomor 9, jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Ngeri juga ya. Ya iya dong. Waduh, parah, ngeri juga ya ini ya. Ya, si nabi palsu ini didatangin oleh si Kristus palsu. Jadi Kristus palsu mengutus si nabi palsu gitu. Makanya di Matius 24 itu dikatakan waspadalah, Matius 7 waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Iya. Terus aku sempat baca juga tuh Bang Zuma di Filipi 2 nomor 7 kalau nggak salah aku ya gitu ya. Masa Tuhan mengosongkan dirinya sendiri terus mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke bang ya. Iya. Kita mau betul. Ya udah nih itu aja Bang Zuma. Siap. Kaget sih pas baca-baca gini, aneh semua sih. Kalau yang itu Bang Vicky, kalau yang di Filipi 2 itu kita nggak bisa menyalahkan itu, karena di situ mereka bukan merujuk kepada Elohim Tuhannya Yahudi, lebih-lebih bukan merujuk kepada Tuhannya umat Islam, tapi menuju kepada Tuhannya orang-orang Roma Katolik. Makanya di situ kata Theos telah menjadi manusia, ya itu urusannya mereka, bukan urusan kita kan ya. Kenapa aja? Aduh ya Allah, ini begini amat ya. Ya udahlah Bang Zuma, semangat Bang Zuma. Aku bisa ngasih baca-baca gitu kan dari kejadian hingga wahyu ini lagi tempat di Filipi 2 kan gitu ya ampun. Aku bikin not-not sendiri sih gitu. Jadi ini aku belajarnya tanpa ini ya, tanpa mengtafsir apa. Aku baca sesuai dengan teks ya di sini gitu loh. Oke, sip. Tingkatkan Mas. Cuma sehat selalu Bunda, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paulus mewariskan dosa waris sama si gila waris. Itu ucapan teman kita di YouTube ya teman-teman. Dan di tempat lain Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus. Mama ya kan? Iya. YouTube-nya udah benar Gurunda. Tadi ada suara noise gitu, krek. Bisa ya? Coba. Iya, tadi ada krek. Apa masih ada teman-teman yang ada di YouTube, masih ada suara kresek kah? Masih ya? Masih kayaknya Gurunda, saya pantau ini. Enggak, sabar. Ya ini Jurkanain Muslim apa Kristen sama Bayu Segara? Muslim Bang, Muslim. Muslim, baik.
Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Biar ada diskusi Bang. Saya cuman mau bertanya aja Bang. Sedikit, saya dulu. Oh ya, silakan. Apa untuk Gurunda Juma nih, gini, Bang Juma ya. Siap. Ada nggak murid salah satu dari Bang Juma supaya enak gitu cara bicaranya kayak Bang Juma gitu, kita enak gitu, saya akui gitu. Supaya tidak ada supaya tidak habis gitu itu untuk seperti Bang Juma lah gitu. Ada nggak murid terkhusus regenerasi maksudnya abangku ini ya? Iya Bang, iya, dengan gaya dialeknya begini gitu, enak kita mendengarnya gitu, lain daripada yang lain gitu. Iya, kita sementara ini Itu akang itu Bang. Di atas kita gitu, lagi Bang. Akang, mirip. merancang beberapa tempat untuk tempat pendidikan anak-anak kita untuk menjadi apologet Islam gitu Bang. Iya. Mohon didukung Bang ya. Siap, amin amin ya Allah. Ya, dari saya selalu Bang Juma ya. Makasih Bang Bayu Segara. Dengan Doa yang sama. Amin amin ya rabbal alamin. Saya izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mati meja. Nah, itu saya baru bisa itu. Iya. Gimpe Ulu. Win, selamat malam. Ngapa lagi Gimpe Ulu tahu? Sembarantum Rahma. Maksudnya bahasa atau Gimpe Ulu. Nenekmu kiper itu pelajari. Win, kok Kristen Muslim? Kabur nih Win. Jidun, Islam Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zuma. Bang, cepat Bang ya. Semangat Bang, kau jangan kayak orang nggak pernah makan. Lanjut. Ya maaf Bang. Ini pun saya cuma saya mau menyampaikan ada pertanyaan titipan dari teman Bunda untuk Gurunda Zuma. Apa benar ini di Bible yang aslinya itu dewa memang benar Theos itu atau Tuhan gitu? Ada teman nanya gitu. Mohon penjelasannya Bang Zuma. Iya betul. Original teks kitab mereka itu adalah Theos. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas, itu Tuhan. Tapi kalau berbicara mengenai dewa, Theos lah itu. Itu Theos itu dewa. Berarti benar Bang Zuma ya, kalau di Bible aslinya benar-benar Theos gitu ya? Iya, dewa Theos. itu. Betul. Original teksnya itu jelas itu. Soalnya temen nyimak nih Bang Zuma, cuma nggak mau naik karena cinta sama keluarganya. Itu nggak diragukan itu. Soalnya. Dalam bahasa Yunani itu ada kan ini alfabet mereka itu kan ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, terus iota, kemudian kapha, labda, mu, nu, si, omikron, phi, rho, sigma, tau, epsilon. Kemudian V, Chi, Psi, Omega. Itu Omega yang terakhir. Nah sekarang kalau kita berbicara, kenapa ada nama aku? Sekarang kalau kita berbicara mengenai sembahannya Bani Israel, Yod, He, Fa, Fe, kan ada huruf itu di dalam bahasa Yunani. Ada huruf itu ada dalam bahasa Yunani. Kenapa nggak dipakai? Kenapa harus berubah menjadi dewa gitu loh? Iseng kali menggunakan nama Tuhan yang tadinya adalah Yotevave atau Hasem, ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, kenapa harus berubah menjadi Theos? Kenapa nggak gunakan aja Upsilon? Kan ada tuh huruf Upsilonnya kan ada. Upsilon itu ya sama seperti huruf Y. Kemudian di sana juga ada huruf eta. Eta itu setara dengan huruf H. Iya kan? Terus kemudian di bahasa Yunani juga itu ada huruf Si. Kenapa nggak dikatakan aja Upsilon, eta,
upsilon eta upsilon psi. Itu artinya merujuk kepada sembahannya orang Yahudi. Kenapa harus Theos? Theos itu merujuk kepada sembahan orang Roma Yunani. Begitu, saudara. Yang bertanya tadi mana? Udah turun? Udah turun kayaknya. Oh, iya. Turun sendiri. Ini 4 Muslim apa Kristen 4? Muslim bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan bang? Bang cuma mau tanya si Anu itu siapa bang? Si Anu. Mungkin kita bisa lihat konteks ayatnya kali. Matius kali ya si Anu. Nggak, maksudnya itu kenapa ada bahasa si Anu gitu? Ya itu juga. Kita juga bingung juga itu. Maksudnya kalau dalam original teks gimana itu bang? Itu tertulis di Kejadian kan ya, Keluaran. Matius. Perjanjian baru itu Gurunda waktu perjanjian mau baru. diadakan perjamuan. Kalau yang di perjanjian Ke rumahnya lama, si Anu. Iya, si Anu. Kalau di perjanjian lama itu ini kitab Nabi Edo. Nah, ini kitab Nabi Edo ini juga sama si Anu, nggak ketahuan siapa dia gitu loh. Kitabnya itu siapa? Mungkin terlalu kecil Gurunda anunya itu, makanya nggak kelihatan. Ya bang. Assalamualaikum bang. Bukan kan. Matius 2. Saya izin Itu turun sudah bang ya. bingung. Siap. Itu mendapatkan nama, jadi namanya si Anu saja. Waalaikumsalam. Matius 26 itu. Ayat berapa, Bunda? Nomor berapa itu, Bunda? Di mute itu Bunda Rahma. Oh 18. Mute ya, sorry. 26 18. Waktu Yesus menyuruh di rumahnya si Anu akan mengadakan ini perjamuan. Oke, nah ya teman-teman Kristen. Harusnya itu yang mereka cari itu yang memakai kain lenan yang lari itu. Tapi ini malam kita bahas. Menarik ya bahas tentang ini iblis ya. Waduh. Karena iya benar ya Gurunda. Salib bagi mereka salib ini adalah lambang keselamatan. Padahal kalau kita baca di perjanjian lama itu lambang kutukan. Aduh. Tapi Paulus menjawab, membocorkan rahasianya di 1 Korintus 1:23. Salib itu adalah bagi non-Yahudi adalah satu kebodohan. Artinya nasenaugi itu nareko meloki mantajito baga. Tama ni percaya ni roya sangi penyaliban. Tama tong puna ribang menipui. Tiai Menipui orang. Tiai puna eroki antajian tolo-tolo iko maki situ tolo makin tu itu masuk nah jadi penatina kalau mengikuti pemahaman Yahudi tiai ngapa nasena Yahudi tiai tapi lamun cek abdi mah eta teh salah Bang Gurunda lain eta sabenerna mah Yahudi yang mengajarkan penyaliban. Mohon izin sedikit ya. Nah, ini ada iblis dari surga, ini keren juga ini ya. Bisa iblis dari surga pengakuan ini. Bang, iblis dari surga. Iblis dari surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Iblis. Cuma itu aja sih buat komentar aja. Ya tadi lupa tadi sebelum naik ingat, sekarang malah lupa lagi. Ya udah inget-inget dulu ya Bang ya. Namanya terlalu keren Bang, namanya terlalu ini, diganti dulu namanya Bang. Saya takut Bang. Buat moderator tolong yang Kristen aja yang dinaikin ya moderator ya. Itu pengaruh iblis ya, dia lupa. Iblis tuh banyak tipu dayanya. Gimana nggak ada Oten yang berani naik ini? Ini saya nunggu Pak Pendeta Ruben kok nggak, udah 2 kali saya share loh ke dia, dia minta terus.
Aya-aya Misal. wae. Kata Bang Oh, Benny. nyata gitu. Aduh, liur pokoknya nama Gurunda. Sok Gurunda ngomong bahasa Makassar, saya bahasa Sunda Gurunda. Tenaon-naon. Jadi begini ya. Menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis, tapi orang sudah mengetahuinya begitu, di halaman 20 pojok kiri atas, bahwa sibilisis itu memang pengaruhnya sangat signifikan, terutama orang yang beriman yang disasar itu. Ada seorang kepala dinas, ada seorang pejabat. Karena sibilisis ini akhirnya duit dilaci tadinya dipakai ke kanan, dia pakai ke kiri begitu. Jadi sibilisis ini memang tadinya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sibilisis menyuruh menyembah pohon. Jadi memang sibilisis ini tugasnya, kalau dilihat sih enteng, tapi termasuk berat loh kerjanya sibilisis itu, berat dia. Apalagi menyasar Banjuma, berat dia. Tapi kalau menyasar orang-orang yang lagi tidak mau belajar, masa bodoh, mudah dia menyelesaikan tugasnya. Ya, survei membuktikan sibilisis ini hampir udah berhasil 60%. Kita catat berapa kira-kira penduduk dunia ini? Kurang lebih lah, kalau ada 100 miliar nggak penduduk dunia ini kira-kira? Enggak. Ada ya? Kurang lebih lah, kira-kira begitu. Kurang hampir, lebih 6. Ya, hampir 60% itu sibilisis berhasil di sana. Nah, yang berhasil melawan sibilisis ini adalah Islam. Makanya teman-teman jangan sampai terpengaruh di sana. Ya 5M lah ya, gitu kira-kira ya. Jadi survei membuktikan di buku saya Tatang Sutarman halaman 20 pojok kiri atas bahwa sibilisis itu udah berhasil. Karyanya dinikmati hampir 50 plus lah manusia di muka bumi ini. Itu kira-kira hasil penelitian survei saya. Semoga kita ini tidak masuk di dalam survei itu. Itu sih dari saya, makasih. Terlah cuma dempo Oke, kita sapa goblok. Namanya goblok. Kan Goblok nanti lu. rungkat itu Bunda kalau Itu blok aja, namanya Bu. go aja. Ya. Oh, blok. Selamat malam, blok. Astagfirullahaladzim. Blok. Ini kok baru multi kok diem. Blok. Monitor. Arisia naon atuh arek naik blok cicing mah blegug sia onto hode. Artinya. Artinya itu ngapain kau naik di sini, kamu diem aja belaguk. Gitu. Oh, ontohok itu. Oke. Oke. Berarti ontohok itu sama bahasa Makassarnya dompal lah ya. Dompal. Bahasa Inggrisnya Iya, itu teman-teman. magi menreko maimbo nama makok mau lama rupa gitu artinya tuh bahasa Inggrisnya tuh. Lama rupa. Melalui forum ini juga saya buka lagi ya teman-teman, sebentar lagi kita akan Idul Kurban ya, dipusatkan di Masjid Nur Maulida Makassar, binaan Bang Juma. Yang ingin berkurban silakan hubungi kami, hubungi saya ya, atau langsung ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya itu 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih Ibu yang ada di Jerman ya, Banyuma ya. Ya. Telah berkurban. Insya Allah kami akan amanah begitu. Ayo teman-teman yang ingin kurban, mau patungan, mau sendiri-sendiri, ya monggo.
Ya Insya Allah. mungkin Gurunda yang harus bersuara mungkin Bang Andi tentang kurban ini biar orang-orang ini. Bunda Mila ada di bawah, Bun. Naik, Bun. Beliau mau ikut berkurban itu di tempatnya Gurunda. Bun. Siapa tadi yang ngeluarkan beliau? Dia tadi multi ikut tengok, belum sempat ku naikkan. Cukup Bang Mana Andi nggak kita. ada? Ini di bawah nih siapa? Solvin Ahmad. Cukup Bang Andi kita diskusi. Ya silakan diskusi Bang. Boynel, selamat malam. Kristen, Bang. Boynel. Boynel. Aduh, Boynel. Membisu dia. Gimana kalau nggak ngejawab gini? Turunkan ya. Bahas aja dulu Bible biar oten panas. Gak boleh kita monolog, teman-teman. Sabarlah. Pada kemana si Anu ini? Ayo si Anu naik sini. Musli, selamat malam. Musli. Oh, Musli. Musli juga membisu. Mungkin Silakan naik ya pergi. teman-teman Kristen. Jadi benar-benar mengherankan ya. Baru kita setelah sering-sering dibahas iblis yang terkutuk, ya Galatia 3:13 tuh yang disalib itu terkutuk. Bunda Rama, saya mau nanya, itu berapa persen kira-kira manusia di muka bumi ini berhasil dikuasai si iblis secara permanen? Ya ada berapa ya? 2 miliar ya, 2 miliar lebih tuh sekarang di bumi ini karesting pengikut Jangan iblis. nyebut begitu Bunda. Oh, yang jangan umum ya. bahasanya lah. 2 miliar lebih. Ya, pertanyaan secara permanen loh ya. Kalau kita mungkin juga bisa sih terpengaruh. Artinya apa? Ya kita berbuat kesalahan tapi kita langsung istighfar. Itu juga pengaruh si bilisis juga itu. Maksud saya ini secara permanen. Kalau Gitu itu loh ya. lihat, kalau itu lihat nisannya Bang Endi. Lihat apanya? Nisan. Oh iya juga sih. Dia tahu ah. Betul Kalau jawabannya mereka Gurunda. kalau masih yang sekarang masih kita hadapi ini kan bisa jadi mereka besok mu'alaf. Nah, tapi kalau yang sudah permanen itu yang batu nisannya kita lihat. Oh iya juga ya. Iya. Yang kemarin itu yang meninggal, kenapa Mi? Siapa nih Zack? Kalau begitu kita panggil dulu, siapa tahu ada tukang gali kubur di bawah, silakan naik melaporkan. Ayo, ada tukang gali kubur di bawah, silakan naik. Kodong. Zack, Kristen Muslim, Ya, Bang? Muslim. Muslim ya. Oh silakan Bang, apa yang disampaikan? Silakan. Nyimak Bang. dulu lah. Mama Nyimak dulu. Contoh misalnya ya, kan kalau Firaun kan nggak ada nisannya tuh. Nah ini sudah permanen ini ya, Firaun dan kawan-kawan ya, banyak Mbak ya. Iya, kalau dalam ilmu logika bisa jadi ini logika loh ya, logika falasi. Bisa jadi dia itu sebagai contoh. Ya kan? Maksudnya karena dia sebagai contoh, banyak orang yang menghindari diri supaya tidak sama seperti Firaun. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bisa jadi, tapi ini pendapat bukan Al-Qur'an, bukan hadits. Ini pendapat. Bisa jadi iblis itu nanti masuk surga. Kenapa? Karena iblis punya jasa. Siapa ini yang mengamuk? Karena iblis punya jasa kepada orang-orang sehingga orang-orang itu kemudian menghindarkan dirinya sebagai iblis.
Tapi itu dibantah Al-Quran. Karena iblis itu menjadi iblis karena keinginan mereka sendiri. Mereka sesat karena karena mereka tidak mau sujud kepada Adam. Jadi polanya begini. Kita selalu berbicara mengenai pola karena ini diskusi kan ya. Adam ini selalu ingin dicelakai kan oleh iblis. Adam selalu ingin dicelakai, Adam selalu ingin dijadikan sebagai bahan untuk mencelakai. Adam sebagai manusia pertama yang dijadikan sebagai senjata oleh iblis untuk membuktikan sumpahnya di hadapan Allah. Kamu tunduk, sujud, menghormat kepada Adam. Enggak mau, alas. Aku lebih mulia dari dia. Maka iblis ini dikutuk oleh Allah kan. Karena Adam alaihissalam. Maka dendamnya iblis itu kepada siapa? Kepada Adam. Adam ini sebagai batu sandungan bagi iblis. Karena sekiranya Adam tidak diciptakan, maka iblis akan menjadi tetap ciptaan Tuhan yang taat. Tapi karena Adam dicipta, maka iblis jatuh ke dalam dosa. Nah, dendamnya itu luar biasa iblis itu kepada Adam. Hari ini kita menemukan kelompok manusia yang juga dendam kepada Adam. Kalau iblis punya alasan, iblis itu punya alasan teman-teman. Kenapa? Karena Adam baru dicipta kok tiba-tiba mereka si iblis ini disuruh hormat kepada dia, si Adam. Iblis punya alasan untuk itu. Mereka kemudian tidak mau sujud. Kami lebih dulu. Derajat kami lebih tinggi. Kami dari api, Adam dari tanah. Jadi si iblis ini punya alasan. Nah, jadi ketika kemudian si iblis ini mengatakan dirinya derajat lebih tinggi sampai kemudian dia ingin menjatuhkan Adam, wajar. Tapi ada keturunan Adam, cucunya Adam yang ingin menjatuhkan Adam. Sudah nyata-nyata tidak ada dalilnya Adam alaihissalam itu mewariskan dosa, difitnah, dihina, dihujat, dihinakan, direndahkan. Ini pasukan-pasukannya semuanya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum, saudara mereka itu adalah orang kafir yang membantu setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Jadi saudara iblis itu orang kafir. Orang kafir ini yang adalah saudara setan, membantu si setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi kalau Adam mengatakan, iblis mengatakan Adam ini jatuh ke dalam dosa, dia harus kemudian tunduk kepada iblis. Maka saudara-saudaranya pun mengatakan hal yang sama. Bahwasanya memang Adam itu kurang ajar. Gara-gara dia sampai kita masuk ke dalam alam maut. Gara-gara dia sampai kita jatuh. Gara-gara dia sampai kita mengalami kematian. Gara-gara dia sampai kita susah melahirkan. Gara-gara dia sampai kita susah mencari hidup. Nah, ini mengumpat pekerjaan setan. Tapi kalau umat Islam menyebut Nabi Adam, pasti pemberkatan atasnya alaihissalam. Umat Islam tidak pernah kemudian mengutuk kakeknya. Umat Islam malah memuliakan kakeknya dengan ucapan alaihissalam atasnya keselamatan. Tapi kalau cucu durhaka, selalu saja memfitnah kakeknya. Kalau kakeknya itu menyebabkan mereka mengalami kematian. Ini cucu tidak layak diberikan warisan. Memang cocoknya dia diusir dari kampungnya, itu neraka. Seperti itu teman. Makanya Al-Quran itu jelas mengatakan inna kaida syaitan kana daif. Setan itu senjatanya lemah. Setan itu senjatanya rapuh. Ya, lemah iblis itu, lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya.
Ada nggak setan datang ke Indonesia kemudian mengajak orang Indonesia menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas pohon? Ada nggak? Nggak ada. Tapi setan membisik kepada saudara-saudaranya, hei, ke Indonesia lah kalian, hei, ke penjuru dunia lah kalian. Ngapain paman? Ajak mereka semua untuk mengutuk Adam. Lalu tujuannya apa paman? Nanti utusan kami jadikan sebagai bahan untuk nembus dosa Adam. Tenang aja, kami udah atur itu. Ini kalau orang berakal mainnya itu sampai ke situ. Kok bisa-bisanya lisannya orang-orang seperti ini tanpa dalil, tanpa data, mengutuk Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan gara-gara Adam, manusia seluruh di atas muka bumi ini dikutuk karena dosa yang diwariskan kemudian. Roma berapa itu? Roma 5 nomor 12. Fitnah yang sangat keji terhadap Nabi Adam alaihissalam. Jadi tipikalnya sama. Iblis yang datang mencobai Nabi Adam alaihissalam supaya jatuh, begitu juga mereka ini. Adam dibawa, Adam dibusuk-busukkan. Demi untuk apa? Demi untuk melancarkan aksi mereka untuk menyembah kepada makhluk yang mati secara kutuk di atas salib. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya sekali lagi saya menghimbau, jaga anak-anak kita. Kalau ada agama yang suka memfitnah kepada tokoh-tokoh yang justru kemudian menjadi jalan keselamatan pada manusia, hindari. Nabi Adam alaihissalam, betapa mulianya beliau, manusia pertama yang diutus oleh Allah menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Berjasa, berkat beliau kemudian kita ada di atas muka bumi. Kita yang harusnya setiap saat berterima kasih kepadanya, tetangga kita malah mengutuknya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat sebagai jalan menuju kepada Allah. Beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mereka fitnah lagi, mati dengan jalan kutuk demi dosa-dosa mereka. Belum cukup sampai situ, belum puas di situ, belum. Pencipta langit dan bumi pun tidak lepas dari fitnahan mereka. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi manusia, mati dibunuh manusia, dan seterusnya. Semua difitnahnya. Tak ada baik-baiknya sebenarnya ini mereka ini. Kita tidak tahu mau dari nilai mana kita harus memberikan nilai bagus. Tidak ada. Habis itu dia mengaku, wah kami ini ajaran yang paling, pokoknya yang paling bagus lah. Paling kasih katanya. Adam alaihissalam difitnah, Nabi Isa alaihissalam difitnah, pencipta langit dan bumi juga difitnah. Bayangkan, pencipta kita ini yang maha kuasa difitnah turun ke bumi jadi makhluk, jadi seengkok bayi Yahudi, lalu kemudian mati dibantai oleh Romawi dan Yunani. Gila nggak? Pencipta langit dan bumi pun difitnahnya jadi bayi. Allahu Akbar. Ngapa niat tolokam maka masih Nabi Adam memberikan kemudian dirinya sebagai kakek. Darah daging beliau turun sampai ke dia. Sampai dia bisa berbicara, dia bisa jadi manusia. Karena dia kemudian berasal dari Bani Adam alaihissalam. Bukan Bani Kerah, bukan. Tapi difitnah. Wah, Adam ini mewariskan dosa. Nenekmu kiper, datanya di mana? Tidak puas itu saja. Pencipta yang menciptakan Adam juga habis
Habis dia bal-balin sama mereka. Turun ke bumi jadi manusia. Pokoknya segala macam upaya dilakukan kemudian untuk menghinakan Tuhannya yang menciptakannya ketika dia datang jadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Jadi hindarkan generasi Islam ini dari ajaran seperti ini ya. Harus perkuat akidah, bahu-membahu kita menjaga kemudian supaya jangan anak-anak kita itu masuk dalam kelompok orang yang zalim. Begitu teman-teman. Silakan. Masya Allah, izin Gerunda. Kabur. Jadi teman-teman Kristen silakan naik ya permintaan. Jangan dulu naik yang Muslim ya. Para netizen tuh emosi kalau naik Muslim dulu. Orang lagi mau diskusi, mau nyimak diskusi saudaraku. Siapa yang naikkan? Gus Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustadz Zuma dan semua teman-teman pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi narasi Bang Juma itu teman-teman itu sebenarnya rangkuman poin per poin sampai Z diskusi lintas agama sebenarnya di sana. Itu poin per poin di sana. Artinya apa? Antara Nabi Adam dan iblis. Ini sampai ke bawah sampai sekarang ini. Gitu loh ya. Artinya apa? Iblis memang waktu itu kalah terhormat. Adam menang karena Adam itu diberi kepercayaan menjadi khalifah di muka bumi. Bukan iblis sebenarnya. Tapi iblis berkata dengan bahasa yang sederhana, iya nggak apa-apa Adam, tenang aja, anak cucumu gua hajar. Begitu kira-kira ya Banyumaya bahasanya sederhana aja ya. Tenang aja. Betul Bang. Anak kan cucumu itu sumpahnya itu. Iya. Anak cucumu gua ajar. Siapa yang lemah imannya, ikut sama gua. Kan gitu. Kata Adam, doanya apa namanya, Adam adalah dosanya sudah diampuni. Dan kita harus mengangkat dia sebagai alaihissalam. Siapa yang sekarang ini di sana yang menjadi cucu Adam yang terpengaruh dengan ajaran iblis? Ya, Anda bisa melihat fenomena sekarang ini. Siapa yang tukang fitnah? Yang paling parah adalah Adam dijadikan sumber malapetaka, bukan dijadikan sumber ilmu supaya kita ini hidup dengan berkepribadian, hidup bersosialisasi, hidup dengan berpakaian yang sopan, yang ramah lingkungan dan seterusnya. Malah mereka menganggap ini kejadian adalah sumber malapetaka dari dosa waris. Jadi Adam dijadikan sebagai bapak dosa. Ini ilmu dari mana Adam adalah bapak dosa, mewariskan ke seluruh umat manusia? Justru Nabi Adam ini menjadi khalifah contoh supaya kita bisa pakai baju, kita bisa mandi, membersihkan diri, patuh terhadap yang menciptakan kita. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, ini ilmu sangat bermanfaat. Siapakah cucu Adam yang berkonspirasi dengan iblis? Islamkah atau di luar Islamkah? Nah, ini nanti topik kita angkat, mudah-mudahan ada orang yang berilmu naik di sini. Itu sih kira-kira teman-teman. Iya. Lanjut. Temanya dikasih tanda tanya host. Jadi di dalam Al-Quran yang kita uraikan tadi di awal, iblis berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ada pada pihak sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan yang mereka lakukan itu nantinya, kata iblis, akan terasa indah bagi mereka. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini iblis yang bersumpah. Bentar dulu Bang, siapa itu dulu? Tolong dong stikernya siapa sampai si Bilisis gitu loh. Yang bagus lah topiknya, jangan lanjut. Ya.
Seperti itu. Tapi iblis juga mengatakan bahwa aku tak berdaya kepada hambamu yang taat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa mereka? Yang mukhlis, yang mukmin, yang bertakwa, yang beriman, yang soleh, soleha. Aku nggak berhasil di situ. Aku nggak berdaya untuk menghadapi mereka. Tapi mereka yang cupu-cupu akan aku giring untuk mereka cinta kepada dunia. Terasa indah semua apa yang dilakukan. Indah. Memfitnah Adam jadi indah. Memfitnah Tuhan jadi manusia menjadi indah. Semua yang mereka lakukan akan menjadi terasa indah bagi mereka di dunia. Itu sumpah iblis itu. Itu sumpah iblis. Nah, tanda-tanda kemudian orang yang kepenuhan iblis dalam dirinya itu suka berbohong. Dalam hal keyakinan yang mereka kedepankan hanya kebohongan. Tak ada yang lain. Hanya berbohong dan berbohong yang mereka bisa. Mereka mengajarkan agama mereka dengan pola kebohongan. Semua serba bohong, semua dusta. Dusta sedusta-dustanya. Tapi iblisnya membuat bahwa apa yang mereka lakukan itu indah. Nah, itu dia. Sekali kita mendengarkan ucapan mereka berbentuk kalimat, pasti bohong. Pasti kedustaan yang diucapkan. Kalau mereka bercerita tentang keyakinan mereka, maka yang terlontar dari mulut mereka itu pasti kebohongan. Saya yakinkan berjuta %. Silakan aja buktikan itu. Silakan teman-teman. Oke, datang lagi Bang Kajiro, Bang Masaha. Udah bawa data Bang, silakan. Iya, Bang Zuma, aku mau nanya. Enggak, topinya ini Mas, antar lah Mas, topinya ini. Ya. Kenapa kau jadikan Nabi Adam, kau bersekongkol dengan si Bilisis, bahwa Adam itu sumber dari dosa waris? Ya itu kenapa Mas? Kenapa kau bersekongkol dengan si Bilisis? Silakan Mas. Kan faktanya yang tertulis memang begitu Bang. Jadi kalau umat Kristen itu meyakini Adam itu sejak semula itu diciptakan untuk tidak bisa mati Bang. Nah kematian itu baru datang setelah makan buah itu. Nah aku mau nanya nih, kalau ajaran Islam bagaimana? Apakah Adam waktu diciptakan itu untuk hidup selamanya atau satu waktu akan mati juga? Entah itu karena serangan jantung, diabetes atau kanker gitu. Aku mau nanya Bang. Oke, silakan Gurunda. Gimana Bang Zuma? Adam alaihissalam itu dicipta oleh Allah untuk mengisi bumi. Ya. Nah, artinya kalau kalau Adam alaihissalam dicipta untuk mengisi bumi, berarti Adam ditempatkan pada alam yang menuju kepada kebinasaan. Tempat kekalnya di mana? Di Jannah, baru mereka kekal. Adam dicipta oleh Allah bukan untuk di sana. Proses awal penciptaannya itu untuk mengisi bumi menjadi pemimpin. Nah, nanti setelah dia di bumi, dilihat upaya mereka kemudian hidup, apa yang menjadi ketetapan ketentuan Tuhan, mereka taat kepada ketentuan itu diupah jannah. Begitu juga sebaliknya, yang kufur terhadap perintah Allah diupah neraka, gitu loh. Ya, kita beda di sini Bang Zuma. Ya kan jelas tadi Bang Zuma bilang kalau di dalam Islam ya Adam diciptakan memang nantinya akan mati gitu loh. Nah kalau menurut umat ajaran Kristen nggak begitu. Di mana dalilnya bahwa Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu di mana dalilnya? Lah, kan dikatakan pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau nggak makan buah itu Adam nggak akan mati, Bang. Nah, kalau kemudian Allah Tuhan dalam hal ini ya tahu bahwa Adam ini punya potensi free will, punya kehendak bebas. Makanya dia dikasih perintah, jangan kau mendekati. Kenapa? Karena punya potensi mendekati. Artinya ada masa di mana Adam akan mati, ada masa Adam akan makan. Kalau bukan Adam, maka anaknya.
Kalau bukan anaknya, lalu cucunya. Bukan cucunya, cicitnya. Ada masa. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu bisa kemudian sama seperti Adam alaihissalam. Jangan generasi kedua, generasi pertama aja sudah makan buah itu. Jadi ujung-ujungnya pasti ke bumi juga. Ujung-ujungnya pasti mati juga. Ketika ada perintah, pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati hari itu juga. Nah, kalau Adam tidak memakan, oke, anaknya, cucunya, cicitnya, ada enggak jaminan? Sementara mereka diberi syahwat, mereka diberi nafsu. Bukan malaikat mereka ini. Sama seperti seorang ulama, mungkin beliau adalah ahli ibadah, tapi ada yang menjamin keturunannya. Ahli ibadah. Itulah hikmah kenapa anak Nabi Muhammad itu semuanya mati muda. Karena tak ada jaminan mereka ini akan tetap teguh, istiqomah melakukan ajaran ayahnya. Karena mereka bukan nabi, yang nabi itu cuman ayahnya. Kapan mereka hidup panjang usia, dia kemudian diantaranya menjadi anak melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak yang soleh dan solehah berarti. Maka sebelum itu terjadi, Allah mematikan mereka supaya tidak menodai